Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan kajian kita fikih tentang berwudu, marilah kita doakan keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita yang sakit. Mudah-mudahan disebutkan oleh Allah Ta'ala, wabil khusus kepada Bapak Haji, siapa namanya Haji? Haji Safruddin. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala, diringankan sakitnya. Ila hadi niya salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan kajian kita tentang wudu, rukun yang keempat, yaitu mengusap kepala, ya, mengusap kepala. Bahwasannya sudah diterangkan pada minggu yang lalu, mengusap kepala ini tata caranya berbeda dengan membasuh wajah atau tangan. Kalau mengusap kepala itu adalah hanya mengoleskan, ya, air yang suci itu ke bagian kulit kepala atau rambut yang berada di area kepala. Ya, kulit kepala atau rambut yang berada di kawasan kepala. Misalnya rambutnya panjang sepundak sebahu, misalnya segini. Maka yang harus dibasuh itu yang sebelah mana? Tentu bagian yang terdekat dengan kulit kepala. Bukan bagian rambut terjauh, bukan. Ya. Kenapa? Karena patokan utama di sini berkaitan dengan kepala. Oleh karena itu, cara mengusap kepala bagaimana? Ini kemarin minggu lalu ada ibu-ibu bertanya, bagaimana cara membasuh atau mengusap kepala ketika pakai mukena, gitu ya. Ada beberapa cara yang dianggap memenuhi syarat dalam mengusap kepala. Pertama adalah, ya, membasuh bagian kepala secara utuh. Misalnya ambil air, basuhkan begini. Nah, ini lebih utama. Ya. Atau misalnya separuh dibasahi, itu juga bagus. Ada juga dalam mazhab Imam Syafi'i itu kalau basuh kepala caranya begini. Ini air, ya, tangan kita sudah terbasah oleh air, ditempelkan pada bagian kepala bagian depan, ditarik ke belakang, ya, sampai rambut paling belakang, tarik lagi ke depan, kembalikan. Nah, seperti itu caranya. Ya, jadi digerakkan dari ujung bagian depan menuju ke belakang atau sebaliknya. Di mana dia meletakkan pertama, di situ dia akan berakhir. Ya, bisa seperti itu.
Atau misalnya dengan cara tangan ini ditempelkan atau dicelupkan pada air yang suci mensucikan, ya, kemudian hanya ditempel begini saja, itu sudah sah. Ya, tidak perlu bergerak begini, tidak perlu. Cukup tempel di bagian kepala, itu sudah sah, itu boleh. Ya. Atau misalnya mengusap, ini laki-laki ya, ini kita laki-laki nih, kita ini ada namanya apa ini? Bagian kepala yang jorok nih, ya. Yang dibasuh ini sah nggak? Hukumnya adalah sah. Atau misalnya dibasuh sini, di bagian belakang telinga ini. Ini bagian telinga ini. Yang dibasuh itu, yang diusap itu juga termasuk sah. Kenapa? Karena semua itu termasuk bagian daripada kepala. Atau misalnya wudhunya. Wudhunya misalnya pakai sedotan. Atau pakai stick. Sticknya mie ayam itu. Dibasah itu stick. Misalnya pakai begini. Ya. Terus kemudian stick itu nempel begini. Ah, itu juga sah. Boleh. Bahkan Nabi itu pernah memberikan contoh. Ketika pakai imamah, pakai sorban, ketika wudhu tuh yang diusap bukan bagian rambutnya. Tapi apa? Imamahnya. Misalnya begini. Kan? Ya, yang diusap tuh sininya. Ini diusap. Itu sudah juga dianggap boleh. Seperti halnya ketika misalnya kita wudhu menggunakan konsep khuf. Ya, khuf itu apa? Khuf itu wudhu dengan pakai sepatu, Pak. Kita udah bahas belum itu di sini? Di sini udah bahas belum? Masalah khuf sudah belum? Hah? Kita udah bahas belum masalah itu di sini? Belum ya? Belum ya? Nah, mungkin nanti kita akan saat kita bahas. Jadi ketika orang menggunakan khuf, pakai sepatu hansip, sepatu polisi, ya itu kan sepatunya kan tinggi dan menutup seluruh bagian kaki termasuk ka'bain ini, ya tulang itu kan. Maka ketika itu sudah terpenuhi syarat, ada tata cara yang membolehkan. Nanti wudhunya itu nggak perlu buka sepatu, tapi cukup ambil air dioles bagian sepatu bagian atasnya, Pak. Bagian bawah nggak usah. Misalnya kaki begini, nah, begitu aja cukup. Bukan dibasahin, tidak diusap. Nah itu juga pernah diamalkan ketika Rasulullah pakai imamah. Wudhu yang diusap bukan bagian kepala ya, tapi imamah. Ya, maka dari itu, ya, misalnya ada seorang perempuan wudhu, khawatir rambutnya ini terlihat oleh bukan mahram. Ya, bukan mahram. Maka apakah boleh kemudian wudhunya itu misalnya ya, membuka kerudung ini sulit misalnya. Betul hati-hati. Maka cukuplah boleh dengan misalnya nih kerudungnya tadi itu begini, ya. Maka misalnya begini, nah itu pun sudah sah. Yang penting diusap itu ada bagian daripada kepala, ya. Itu. Bisa dipahami ini? Ya, saya rasa mudah, ya. Saya rasa mudah. Baik, berikutnya kita membahas tentang rukun wudhu yang kelima. Ya, apa yang kelima? Yang kelima itu adalah membasuh kaki. Ya, ini bukan mengusap tapi membasuh. Nah, di dalam membasuh kaki yang harus dibasuh, yang harus terkena air itu adalah mulai dari ujung daripada jari kaki. Ya, ujung jari kaki itu harus kena basuhan air. Termasuk misalnya di sela-sela jari. Ya, kalau memang kita ndak lebih yakin kalau basuh kakinya itu kakinya diangkat kemudian sela-sela jari itu digosok. Itu lebih utama. Kenapa?
Karena ini bagian yang harus tersapu oleh air. Batas saya mana? Batas minimal, bukan maksimal. Batas minimal itu yang harus dibasuh sampai mana? Mata kaki. Ya. Mata kaki ya. Setiap orang kan punya mata kaki. Ya, bagian tulang yang menonjol di atas telapak kaki itu namanya mata kaki. Ya. Maka itu bagian yang harus terkena daripada bagian wudhu. Jadi kalau misalnya wudhu Pak, yang harus perhatikan bagian itu. Apakah misalnya bagaimana kalau misalnya sampai betis wudhu membasuh kakinya, apakah boleh? Tentu itu lebih utama. Makanya nanti begini, nanti itu ya di akhirat orang-orang yang mendalamkan wudhu itu punya identitas sendiri. Ya, identitas. Jadi orang-orang yang punya amal soleh di dunia ini nanti di akhirat tuh punya ciri masing-masing. Misalnya orang ahli puasa itu punya ciri sendiri nanti di akhirat. Mereka itu nanti sebagaimana diriwayatkan dalam banyak periwayat hadis, orang yang ahli puasa itu akan masuk pintu surga melalui babur royan. Ya, babur royan. Babur royan itu kan pintu, Pak. Pintunya itu anehnya itu tidak melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi mulai mizan atau bisa jadi mulai dari padang mahsyar, pintu itu sudah ada. Begitu masuk pintu itu, keluarnya langsung depan pintu surga. Itu untuk siapa? Orang yang gemar melakukan ibadah puasa. Ada lagi orang yang sukanya sedekah. Mereka punya amal, punya balasan, punya. Ketika padang mahsyar nanti orang tuh haus, lapar, ya. Maka Allah Ta'ala akan dikirimkan hidangan makanan, minuman. Sebagai apa? Ternyata di dunia ini balasannya. Orang hidup di dunia suka sedekah, itu nanti dikembalikan pada dirinya. Orang suka membantu, ya. Orang bersedekah, orang berikan makanan, minuman. Nanti itu akan datang di yaumil akhirah sebagaimana apa yang kita lakukan di dunia. Itu ditampakkan. Ada juga orang yang melakukan ibadah haji atau umroh. Ya, apa balasannya? Balasannya nanti itu kalimat talbiyah itu akan menjadi guidance-nya, menjadi petunjuknya, pembimbing. Yang mana nanti akan muncul suara itu akan diikuti oleh orang yang melakukan ibadah haji atau ibadah umroh, diikuti. Tahu-tahu kemana? Tahu-tahu ke surga. Itu dahsyatnya. Orang yang baca Al-Quran dapat syafaat dari Al-Quran. Al-Quran akan membela habis-habisan. Sampai titik darah penghabisan. Al-Quran akan membela ini. Ya Allah, dulu ketika di dunia hobinya baca Quran. Makanya saya tidak ridho ya Allah kalau orang ini disiksa. Kenapa? Karena saya selalu bibirnya dibasahi dengan membaca Al-Quran sebagai kalamullah. Itu. Jadi semua ada balas, termasuk orang yang gemar wudhu. Orang gemar wudhu itu nanti wajahnya ngeluarin sinar, tangannya bersinar, kakinya pun juga bersinar. Ya, semuanya bersinar. Maka nanti akan gampang mengidentifikasi ahli wudhu. Oh, ini suka wudhu di dunia nih, suka mendampam wudhu. Kenapa? Itu kakinya bersinar, tangannya bersinar, wajahnya bersinar. Ya, itu amalan-amalan yang akan diterima oleh orang yang melakukan amal soleh. Silahkan monggo dipilih. Saya mau pilih yang mana? Silahkan. Ya, Allah tidak membatasi ibadah dengan ibadah hanya satu ibadah, tetapi silahkan berbagai macam ibadah untuk diamalkan. Jamaah rahimakumullah. Ya,
Kemudian, misalnya orang berwudu kakinya kena lilin, ya, kena lilin, kena cat, atau misalnya kena darah nyamuk, misalnya. Maka bagaimana cara membasuhnya? Ya, cara membasuhnya adalah pertama, sebelum bersuci harus dibersihkan. Persis sama dengan wudhu membasuh tangan, persis. Kalau di kakinya itu ada penghalangnya, ya, ada penghalangnya, itu harus disingkirkan dulu. Singkirkan dulu. Sehingga misalnya pakai kaos kaki misalnya, ya, kaos kaki yang tebel. Kalau misalnya yakin kaos kaki itu tembus sampai ke kulit, monggo aja silahkan. Tapi kalau dia dirasa, misalnya pakai stocking, ya, misalnya ibu-ibu tuh suka pakai stocking, wudhunya tidak mau lepas stocking, pakai sama stockingnya, wudhu basuh kaki yang pakai stocking, bagaimana? Boleh, boleh, selama diyakini stocking yang tipis itu ketika kena basuh air bisa tembus ke kulit. Ya, tapi kalau misalnya enggak, ya silahkan dicopot selama itu memang aman. Misalnya, kenapa aman? Misalnya tempat umum, tempatnya terbuka, khawatir misalnya auratnya kelihatan. Ya, maka ini harus diperhatikan. Jamaah rahimakumullah. Misalnya begini sekarang. Ya, ini bahas masalah kaki selesai. Saya berwudu. Ketika berwudu membasuh tangan, kok saya ini ragu. Kayaknya basuh tangan ini belum sempurna. Ya, misalnya ini belum saya siram. Tetapi keraguan itu muncul ketika saya mulai membasuh kaki. Padahal urutannya kan jelas. Baca niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Ini yang membasuh tangan ini tadi, ketika sampai di membasuh kaki, ini muncul keraguan. Kayaknya tadi tangan ini kok masih kering ini. Ya, bagian mirfak ini masih kering. Maka bagaimana cara menyempurnakannya? Apakah kita mengulang wudhu kita atau cukup membasuh bagian yang belum sempurna? Ingat, dalam wudhu nanti ada rukun yang keenam. Apa itu? Tertib atau berurutan. Harus urut. Wudhu nggak bisa suka-suka kepala, langsung kaki ke tangan, langsung bagian ngusap kepala, basuh wajah, nggak bisa begitu. Maka wudhunya tidak sah. Ya, kalau begitu. Tapi sekarang ada orang yang sudah tertib, wudhunya tertib. Lah kok ternyata ada yang kelewat, tidak sempurna. Basuh tangannya ini tidak kena. Padahal dia sudah masuk ke membasuh kaki. Maka bagaimana cara wudhunya? Apakah kita ulang wudhunya? Ya, dalam kitab fikih Imam Al-Bajuri diterangkan begini. Kalau misalnya kita sudah sampai basuh kaki, lah kok ternyata ada yang ragu dalam rukun wudhu itu, misalnya entah wajah, tangan, maka caranya adalah tidak perlu kita mengulang wudhu, tetapi cukup apa? Menyempurnakan bagian yang dianggap kurang. Ya, lupa apakah itu tidak berlawanan dengan konsep berurutan? Tidak, karena kita masih dalam proses. Ya, dalam hal ini Imam Al-Bajuri menegaskan itu boleh. Caranya, ya sempurnakan, yang kurang mana ini, ya sudah ini. Kemudian selesai itu, lanjutkan lagi gimana? Sampai mana? Sampai kaki, ya udah. Sampai kaki. Lanjutkan lagi kaki dan seterusnya. Begitu. Jadi cukup mengulang atau menyempurnakan, ya mengulang bukan dari awal, tapi menyempurnakan bagian yang dianggap diragukan. Nah, itu caranya. Ada pertanyaan? Silakan. Oh iya, silakan. Oh ya. Bagaimana kalau orang wudhu sambil ngobrol? Ya, apakah wudhunya tidak sah? Ingat, yang menjadi penentu wudhu sah atau tidak, itu apabila masuk rukun yang
6 tadi itu. Apa saja tadi? Membaca niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, 5 membasuh kaki, 6 tertib. Nah, kira-kira ngomong ada enggak di bab ini kira-kira? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada kan? Berarti kalau enggak ada, misalnya wudhu sambil ngomong, itu apakah batal wudhunya? Apakah sah wudhunya? Tetap sah. Tetapi ada anjuran, ya. Lebih baik kalau wudhu itu tidak usah sambil berbicara. Kenapa? Khawatir bagian-bagian detail dalam wudhu yang harus terlewati oleh air justru tidak tercapai. Itu yang dikhawatirkan. Misalnya ketika membasuh tangan tadi sambil ngomong, kadang kita nggak sadar, Pak. Yang ngeri itu apa yang sering terjadi? Ini sering kali orang wudhu ketika basuh tangan ini nggak kena. Itu sering terjadi. Ya. Atau misalnya membasuh wajahnya atau yang lain. Maka dengan bicara itu dikhawatirkan akan tidak tercapai daripada tujuan ibadah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam ibadah yang paling penting itu ketika membaca niat itu bukan di lisan, tetapi di dalam hati. Bahkan ya di dalam kitab Fathul Mu'in, ya Fathul Mu'in itu dikisahkan begini. Kalau ada orang berniat hanya sampai di lisan tapi tidak di hati, maka salatnya atau wudunya batal. Kenapa? Karena tempatnya niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Berapa banyak kalau begitu kita mengalami hal itu? Ya, jangan-jangan ibadah kita selama ini nggak sah. Jangan-jangan. Kenapa? Saya takbiratul ihramnya cuma di lisan, Pak. Niatnya cuma di lisan, Pak. Hati saya ketika takbir sama sekali tidak bersama dengan kita. Entah kemana perginya kita nggak tahu. Hati-hati. Maka dari itu kenapa ketika takbir, ya niat itu dalam mazhab Syafi'i afdolnya itu dibarengkan dengan ketika mengucapkan takbiratul ihram. Sambil takbir Allah gitu ya. Hatinya itu mengatakan usalli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati adzan ta'ala. Begitu illahi ta'ala bar selesai. Jadi mengucapkan Allah, hati bicara tuh. Nah, usolli fardhu dan seterusnya. Begitu selesai lillahi ta'ala bar, mulut bar. Kenapa demikian? Supaya konsep dalam ibadah niat itu tercapai. Kalau tidak, ibadah bisa batal. Oleh karena itu, lisan ini fungsinya hanya sebagai untuk memperkuat, bukan sebagai pelaku utamanya, bukan. Pelaku utamanya tetap adalah hati. Ya, makanya ini harus dilatih. Ya, harus dilatih. Jadi misalnya wudhu misalnya. Ketika wudhu, ya sambil ngomong gitu kan, ini kan mengerikan. Ketika niat misalnya saya masuk, temannya ngobrol, kita niat nawaitu wudhu al-raf'il hadasin, mulutnya ngomong, tapi hatinya konsentrasi kemana nggak tahu. Hati-hati. Maka ketika wudhu konsentrasi, kita sedang beribadah. Kenapa? Karena wudhu itu ibadah. Ya, wudhu itu syarat daripada pembuka ibadah. Misalnya sholat, misalnya umroh atau haji, ya ketika tawaf kan harus suci. Misalnya memegang Al-Quran, itu semua melibatkan wudhu. Bagaimana jadinya sekarang kalau wudhunya tidak sah, apalagi ibadah yang lain?
Wah, ini berbahaya. Ya. Maka dari itu ada orang berbicara kita wudhu, ya wudhunya sih tidak batal, tapi afdolnya lebih baiknya apa? Kita diam. Ya. Ngomong aja, maaf saya wudhu dulu ya. Ngomong aja gitu, selesai. Tidak ada masalah. Ya. Ada lagi? Ya, monggo. Niat itu kan ketika kita mewudu kan, berarti kita sudah niat mewudu. Itu kalau sudah cukup atau tidak? Kita masuk ke tempat wudhu, kita sudah berniat mewudu gitu. Oh gitu. Ya. Kita langsung aja gitu. Ya. Wudhu itu ada aturan main. Niat itu ada aturan mainnya. Ya. Tidak cuma asal yang penting iling. Misalnya. Ya. Yang penting ingat. Ya, bukan begitu konsepnya. Ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Misalnya apa? Niat bersengaja melakukan suatu ibadah. Itu diungkapkan dengan kata-kata apa? Misalnya usolli atau nawaitu. Itu kan kesengajaan kita. Ya, kesengajaan kita untuk melakukan ibadah. Dan itu kan harus diungkapkan oleh hati dari cuma lisan. Ya, nawaitu. Niat apa ini? Harus didetailkan. Karena ibadah itu macam-macam. Ya. Kenapa Allah Ta'ala menjadikan ibadah itu bermacam-macam? Kenapa Allah Ta'ala tidak menjadikan umat Islam wajibnya ibadah cuma satu aja? Cukup apa? Sholat, lainnya tidak penting. Misalnya, kenapa ada sholat? Sholat itu berbeda dengan puasa. Puasa itu berbeda dengan membayar zakat. Itu berbeda dengan melaksanakan ibadah haji. Ini tidak sama semua ini. Ini memiliki ciri masing-masing. Pertanyaan, kenapa Allah Ta'ala itu kemudian memberlakukan ibadah yang beraneka warna? Ya, tujuannya adalah supaya manusia tidak bosan. Itu diungkap oleh Syekh dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah sampaikan itu. Maka dari itu ya, dalam berkaitan dengan niat itu harus melibatkan hati dan ikut aturan. Apa? Sengaja. Sengaja apa? Supaya jelas kan ibadah macam-macam. Nawaitul wudu'a. Oh, niat wudunya orang. Ya kan? Jadi nggak cukup. Yang penting niat dalam hati. Niat betul, tapi ada aturan main. Begitu. Wudu. Tetapi bagaimana sekarang? Saya jalan kaki itu ya. Begitu mau sampai kurang lebih 5 langkah, 10 langkah dari tempat wudu, saya baca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhillahi ta'ala. Tapi belum nyentuh air. Boleh enggak? Dalam hal ini boleh enggak? Jawabannya adalah diperbolehkan. Tetapi afdolnya bersamaan dengan basuhan pertama dalam rukun wudu, itu yang afdol. Tapi itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Walaupun tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan. Bahkan kalau kita ngaji kitab Fathul Mu'in itu Fathul Mu'in, kemudian kitab Al-Mahalli ya, kitab fikih Al-Mahalli, itu diterangkan model wudu begitu itu dianggap apa? Tidak sah. Mereka berpedoman bahwa wudhu itu harus membaca niat, harus bersamaan dengan gerakan pertama yang fardu dalam sebuah ibadah. Ngotot ulama-ulama ini. Ya, jadi kalau wudhu tetap Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'a. Begitu nempel nawaitu. Itu yang disahkan. Kalau misalnya masih sunnah, masuk tangan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'a ila hasil. Ya. Ini udah siap-siap untuk masuk ke rukun wudhu. Menurut mereka dia nggak apa? Nggak sah. Menurut mereka itu, ya dianggap nggak sah. Wudhunya nggak sempurna itu. Kenapa? Karena kita membaca niat bukan di tempatnya. Yang mana tempat itu adalah tempat yang difardukan. Tetapi melakukan itu di tempat yang sunnah. Dan itu bukan masuk kategori rukun wudhu menurut mereka. Ya. Tapi ada sebagian ulama lain memberikan toleransi. Boleh. Selama jedanya itu tidak terlalu lama. Bagian yang ukur lama tidaknya. Jedah untuk menentukannya gampang. Caranya kalau wudhu basuh.
wajah, ini kira-kira berapa menit wajah ini jadi kering kira-kira. Taruhlah misalnya 3 menit misalnya. 3 menit wajah ini jadi kering misalnya. Nah, berarti kalau misalnya jedanya di bawah 3 menit, berarti itu masih dianggap boleh. Bisa dipahami ya? Misalnya Anda jalan, 3 menit lagi nyampe tempat wudhu, Anda baca niat. Karena dari patokannya 3 menit ini belum kering, maka itu boleh. Dianggap masih masuk dalam kategori rukun wudhu. Kayak gitu. Itu sebagian kan fikih itu banyak sekali pendapat, Pak. Tinggal kita mau yang mana pakai, silakan aja. Asal kita mengerti. Kalau emang katanya, kata siapa? Kata misalnya Imam Zainuddin dalam kitab Fathul Mu'in. Saya temukan itu. Nah, itu boleh dipakai. Tapi kok katanya siapa? Katanya. Ya, hati-hati kalau begitu. Ya, itu tidak valid informasi itu. Khawatir nanti keliru. Ya, maka itu inilah pentingnya kita ngaji. Supaya apa? Mendapat informasi sebanyak mungkin tentang bagaimana cara beribadah. Gitu ya. Jadi niat harus tetap diucapkan. Nawaitu, usolli harus. Niat apapun, zakat, diucapkan zakat. Gitu ya. Seperti itu. Baik, ada lagi? Tidak ada. Kita lanjutkan materi yang ke-6. Rukun wudhu terakhir. Apa itu? Tertib. Tertib itu artinya berurutan, Pak. Wudhu mulai niat, mulai terus basuh wajah, terus sampai basuh kaki itu harus urut. Tidak boleh diseling-seling, tidak boleh. Di skip, kemudian balik lagi, tidak boleh. Harus urut, ya, harus urut. Kemudian jamaah rahimakumullah, hal ini dasarnya apa? Tertib itu memang tidak disebutkan secara nas, tidak ada. Coba nanti jenengan buka surat Al-Maidah ayat 6. Dan soal Maidah ayat 6 itu diterangkan tata cara wudhu. Tetapi di sana itu tidak disebutkan kata tertib, tidak ada. Kata tertib itu tidak ada. Ini ijtihad ulama. Ya, pemikiran hasil istinbat ulama dalam sebuah hukum. Munculnya kalimat tertib itu difahami dari apa? Pertama, dalam soal Maidah ayat 6 itu kalimat masalah wudhu. Ya, ini saya mana ada ayat. Ada ayat. Ya, dalam masalah wudhu itu kalimat itu disambung dengan kalimat dan. Fasilu wujuhakum wa aidikum. Ya, kemudian nanti muncul lagi wamsahu ru'usakum wasilu arjulakum ilal ka'bain. Itu muncul. Nah, pemahaman ulama di situ ada kalimat kata hubung. Apa itu? Huruf wawu. Huruf wawu itu kalau dalam bahasa Arab maknanya dan. Tetapi makna dan, ya dan kata sambung dan, makna dan di sini maknanya adalah berurutan. Setelah itu, begitu. Nah, karena ini maknanya ini ada dan maknanya seperti setelah itu, maka artinya kemudian ulama berkesimpulan bahwa ini kalau begitu ibadah ini harus dilakukan secara berurutan atau tertib. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya hadis Nabi. Hadis Nabi ketika itu, Nabi ini sedang berumrah atau haji. Nah, kemudian posisi Nabi itu ada di Marwah. Kan mau kan sa'i itu. Marwah, Sofa dan Marwah. Ya? Dari Sofa dan Marwah. Sahabat itu tanya, Rasulullah, kalau kita itu mau melakukan sa'i, ini dari Sofa dulu atau Marwah dulu? Pertanyaan sahabat. Kemudian Nabi menjawab, ya kalau mau sa'i itu ya harus dari bukit apa? Dari Sofa dulu. Kemudian ke Marwah. Kenapa begitu Nabi? Nabi menjawab, ibda'u bima bada'allahu bih.
Ya, ibda'u bima bada'allahu bihi. Artinya mulailah sebagaimana Allah memerintahkan dalam permulaannya. Mulailah sebagaimana perkara yang Allah perintahkan dalam permulaannya. Di mana memerintah permulaannya? Dalam hal ini ya dari bukit Safa. Maka mulai dari Safa. Maka kemudian melalui dalil ini ya, kemudian diambil kesimpulan dari sahabat. Karena apa? Selain nas ayat tadi, Nabi itu kalau misalnya wudhu, itu kan sering dilihat oleh sahabat. Wudhunya Rasulullah itu berulang-ulang ya, mulai wajah, tangan, basuh kepala, kaki. Begitu terus berurutan. Tidak pernah dirubah-rubah dengan Rasulullah. Maka dari itu ini kemudian menjadi landasan bahwa tertib dalam mazhab Imam Syafi'i itu merupakan bagian daripada ketentuan rukun wudhu yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Gitu ya. Nah sekarang misalnya ada orang berendam di kolam renang. Ya, ada orang berendam dalam kolam renang. Boleh nggak orang ini kemudian wudhu dalam keadaan berendam? Boleh nggak kira-kira? Fikih kan begitu. Fikih itu cari masalah, Pak. Itu fikih. Makanya Anda tidak mau cari masalah, maka jangan berfikih. Itu aja. Ya. Fikih itu mencari hal-hal yang nggak ada, diada-adakan. Itu fikih. Cari masalah yang sekiranya itu nanti akan terjadi, itu fikih. Pembahasan fikih. Nah sekarang pertanyaannya misalnya Pak Arif renang, lah kok zuhur? Daripada wudhu sengantri, ini kolam air 2 kolam, air bening, najis ya nggak tahu, kayaknya nggak ada lah. Bisa nggak wudhu sekarang situ? Sekalian berendam. Ya, jawabannya dalam hal ini itu boleh. Ya, tapi dengan catatan, ketika memasukkan kepala, ya itu harus dibarengkan dengan baca niat. Itu satu syaratnya. Jadi sambil masukin kepala baca niat itu boleh. Terus kemudian nomor 2, konsep tertib ini tercapai, Pak. Berarti bagaimana itu? Di kepala dulu masuk. Kepala terus badan terus. Kalau itu bisa lakukan maka boleh. Ya. Tetapi kalau masuk kaki dulu gimana terus? Ya, kenapa? Karena tertib itu harus ada di dalam konsep wudhu. Tidak bisa ditinggalkan. Ya. Berarti kalau wudhu harus, kalau berendam apakah boleh? Boleh. Tapi harus apa? Pertama, ketika memasukkan bagian kepala, itu harus disertai dengan baca niat dan harus berurutan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada? Enggak apa-apa. Selama kalinya itu ada sifat airnya tidak berubah. Ya. Air misalnya kalinya warnanya coklat, boleh nggak wudhu di sungai warnanya coklat? Kalau coklatnya itu karena memang karena tercampur dengan ikhtilat dengan tanah itu warnanya coklat kan. Ketika tercampur dengan tanah, yang mana tanah itu kan suci. Dan air ini dengan tanah tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau bisa dipisahkan warnanya berubah itu air. Maka itu boleh. Ya, kalau sifat memang sifat tanah. Nah kalau hitam ya tunggu dulu. Ya misalnya di sungai mana? Ciliwung. Nah, Ciliwung itu kayaknya apa warnanya kira-kira? Ada yang suka ini jalan-jalan ke mana? Daerah Jakarta. Hah? Wah, misalnya. Oh, ada namanya air hitam. Ya. Kalau memang itu alami tidak masalah. Tapi kalau memang itu campuran, ya, campuran dari limbah, ya sehingga sifat air itu berubah, baunya nggak enak. Airnya berubah warnanya, ya, yang bukan karena faktor alami, karena buatan, maka itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Termasuk misalnya air
bener wangi, bau mul itu kan wangi, tapi itu bekas limbah, ya, maka itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kenapa? Sudah berubah dari sifat air. Seperti halnya wudu dengan air teh, itu nggak bisa. Anda wudu pakai air teh, ya. Kenapa? Karena air teh itu sifatnya bukan suci mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena nama air sudah berubah dari nama aslinya, berubah jadi air yang dominan dalam minuman itu. Apa? Teh. Dicampur teh. Akhirnya apa? Sifat teh menguasai daripada sifat air. Maka berubah sifatnya. Tidak lagi suci mensucikan, tapi suci tetapi tidak mensucikan. Berarti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wudhu pakai air Coca-Cola ya nggak bisa. Pakai air kopi ya nggak bisa. Ya, gitu ya. Baik. Ada perlu didiskusikan? Monggo. Pak. Ya, telanjang, wudhu dengan telanjang gitu. Ya. Bagaimana wudhu dalam keadaan telanjang? Itu aja bahasanya deh. Ya, nggak usah pakai handuk. Kurang ekstrim. Ya, pakai yang ekstrim sekalian. Ya kan, kamar mandi. Bagaimana wudhu dalam kamar mandi telanjang? Kemudian kenapa rutinitasnya? Ya, itu nunggu selesai wudhu baru pakai handuk. Misalnya begitu. Bagaimana? Boleh. Nggak apa-apa, ada masalah. Ya, ada masalah. Tapi kalau di kamar mandi, Pak, terutama ini, bedakan ya kamar mandi yang ada WC dengan kamar yang tidak ada WC. Itu aturannya beda. Ya, itu perlakuannya beda. Kalau misalnya Anda wudhu di tempat yang ada WC-nya, ya, maka ketika mengucapkan niat, jangan diucapkan dalam lisan, cukup dalam hati. Ya, tapi kalau misalnya ada WC-nya, ya, itu mendingan lah. Artinya mengucapkan lisan pun tidak jadi masalah. Ya, tapi kalau ada WC-nya, kenapa? WC itu tempat sumber najis, Pak. Ya, dan WC itu tempat bergumulnya para makhluk itu. Iblis itu, Pak, kalau ada azan, larinya kemana? Ke tempat yang di situ itu ya kotor, terus berair, itu senang. Ya orang mandi, nyebur situ. Kalau lagi ada azan, terus campur fusa. Fusa itu apa? Kentut yang bunyi itu. Jadi setan tuh harus dengar azan, Pak. Kentutnya kenceng kayak gitu. Sampai dia tidak dengar suara azan. Masuk ke air, terus kemudian kentutnya dikeraskan. Itu iblis. Itu setan kalau dengar azan tuh begitu. Ya. Jadi itu perlakuan berbeda. Kalau misalnya kamar mandi ada WC atau tidak ada WC. Nah kalau misalnya wudhu dalam keadaan telanjang boleh, ya boleh, tidak apa-apa. Asal di tempat umum, Pak. Anda datang ke sini wudhu tempat umum telanjang. Ya dianggap mulai kapan ini sehat, kan begitu. Ya bukan mulai kambuh sehatnya kan gitu. Itu tidak jadi soal, ya tidak ada masalah. Kenapa lu? Pak kan mau ibadah, Pak. Misalnya dibantahnya, kan mau ibadah nih. Kok telanjang? Lah kalau mandi junub. Mandi junub itu apa kan? Bagian ibadah, itu ibadah. Dan mandi junub, apa tidak telanjang? Telanjang. Ada orang mandi junub tidak telanjang. Justru mengkhawatirkan nanti. Kenapa? Bagian kulit tidak tersentuh oleh air. Tidak sah itu. Mandi junubnya itu. Ya. Itu ya. Berarti itu alasan-alasannya. Insya Allah kajian wudhu kita selesai. Sempurna, mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal mengamalkan, tinggal praktek. Ya, minggu depan kita akan bahas masalah praktek wudhu menggunakan ini. Kita pakai air segini. Jadi nanti tolong ya disiapkan botolnya. Jangan pakai air ini. Botol kosong nanti kita isi air sumur, kita wudhu pakai air ini. Bisa nggak? Nah, gitu. Jadi minggu depan kita praktek wudhu. Oke? Baik, terima kasih. Ini sudah waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila salah kata.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.